Shalom! Selamat pagi adik-adik Habibi Ujung. Wah, adik-adiknya sudah ganteng dan cantik-cantik ya. Nah, adik-adik apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya adik-adik dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mengikuti ibadah Habibi Ujung pada pagi hari ini, kita mau dengerin dulu nih ya tata tertib yang adik-adik harus taati dan ikuti sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Apa saja sih tata tertib kita? Yuk adik-adik simak baik-baik ya. Yang pertama, adik-adik sudah mandi sebelum mengikuti ibadah. Yuk, apakah masih ada yang belum mandi? Supaya adik-adik mengikuti ibadah dalam keadaan sudah bersih, segar, dan wangi. Yang kedua, adik-adik berpakaian yang rapi dan sopan. Ya, jadi tidak ada yang masih berpakaian pakaian tidur. Adik harus berpakaian yang rapi dan sopan seperti adik-adik beribadah di gereja. Dan yang ketiga, adik-adik siapkan Alkitabnya. Karena Alkitab adalah firman Tuhan dan kita nanti akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitab ya. Nah, yang keempat, selama ibadah berlangsung, adik-adik harus duduk yang manis. Nah, tidak ada yang mengikuti ibadah sambil tidur-tiduran atau main game. Nah, yang terakhir, yang kelima, adik-adik mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Artinya adik-adik mengikuti ibadah tidak hanya dari awal sampai pertengahan atau dari pertengahan sampai akhir, tapi dari awal sampai selesai ibadah. Jadi adik-adik ikuti ya ibadah ini dari permulaan sampai selesai. Nah, itu dia adik-adik tata tertib Habibi Ujung dalam mengikuti ibadah. Selamat mengikuti ibadah adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Yes, Tuhan Yesus kita baik. Ya, Tuhan Yesus sungguh baik. Kakak hari ini sehat. Adik-adik juga pasti sehat. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kita yang luar biasa. Kakak akan ajak adik-adik sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu ya. Semua siap? Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita tundukkan kepala. Ikuti kakak berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersuka cita. Kami boleh beribadah kepadamu. Meskipun harus tetap di rumah. Tuhan Yesus, kami siapkan seluruh hati kami untuk memuji Tuhan dan juga untuk mendengar firman Tuhan. Pimpinlah ibadah sekolah minggu dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kakak akan ajak adik-adik semua menyanyikan sebuah lagu yang mengingatkan kita betapa senangnya kita jadi apa? Jadi anak Tuhan. Ya, siapa tahu lagunya? Betul. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Kita mulai ya. Yang mau berdiri, ayo kita berdiri. Kita naikkan lagu ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi
jadi anak Tuhan. Kenapa kita senang jadi anak Tuhan? Oh, karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Dia menyelamatkan kita. Karena itu, mari kita sama-sama memuji Dia, menyembah Dia dengan sebuah lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Ayo, semangat ya adik-adik, karena kita mau memuji Tuhan kita. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sekali lagi, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Nah, adik-adik, Dia adalah Raja di atas segala raja. Maka kita patut untuk memuji dan menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Siapa Raja itu? Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah yang layak kita sembah. Sekarang adik-adik persiapkan Alkitabnya. Kita mau siap mendengar firman Tuhan. Ya, sudah siapkan Alkitabnya. Ya, siapkan juga hatinya. Siapkan telinganya. Kita akan naikkan pujian. Ini telingaku Tuhan. Ini telingaku Tuhan, pakailah seluruh hidupku. Aku siap mendengarkan, bicaralah Tuhan. Ini telingaku Tuhan, pakailah seluruh hidupku. Aku siap mendengarkan, bicaralah Tuhan. Adik-adik, kita siapkan telinga kita, hati kita, pikiran kita untuk firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, saat ini kami siap mendengar firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami, supaya kami semua mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku, dan firman-Mu itu adalah terang bagi jalanku. Berbicaralah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
siapa itu ya? Wah, ada 2 orang yang sedang pergi ke bait Allah. Coba kita perhatikan. Siapa mereka ya? Yang paling depan itu sepertinya dia orang Farisi. Dan yang satunya lagi yang berjalan agak di belakang itu, coba kita perhatikan dari dekat. Coba. Oh, ya, aku kenal. Dia itu seorang pemungut cukai. Dia biasanya suka mintain uang ke rakyat karena dia tugasnya minta pajak ke orang-orang, sehingga dia suka dibenci. Dia tidak punya banyak teman. Mau apa ya mereka ya? Mereka masuk ke rumah Tuhan. Coba kita lihat si orang Farisi itu gayanya. Aduh, sombongnya. Kalau jalan kepalanya terangkat, dadanya dibusungkan. Ih, sombong sekali dia. Dan lihat semua orang yang memperhatikan dirinya itu. Ya, karena dia suka sekali diperhatikan. Kita lihat lagi. Dia berdoa rupanya. Dia berdoa dengan suara yang keras. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu. Aku ini orang baik loh. Aku taat beribadah. Aku rajin memberi persembahan kepadamu. Aku adalah orang yang hebat. Aku adalah orang yang kaya. Aku rajin beribadah kepadamu ya Tuhan. Wih, suaranya waktu berdoa keras sekali ya. Semua orang memperhatikan. Semakin diperhatikan, suaranya makin dikerasin doanya. Bahkan dia menunjuk-nunjuk orang pemungut cukai. Dan dia berdoa seperti ini. Tuhan, kalau dia tuh orang yang itu orang jahat. Dia suka memaksa orang miskin bayar pajak yang besar. Ya, dia jahat. Dia tidak seperti saya, Tuhan. Saya ini orang baik. Aku bukan perampok. Bahkan aku suka berpuasa 2 kali seminggu. Doanya Pak orang Farisi itu semakin keras. Coba kita perhatikan si pemungut cukai itu yang berdiri di belakang. Ia gemetar, ia berlutut. Bahkan suaranya hampir tidak terdengar saat berdoa. Kelihatannya ia sedih. Kelihatannya ia sedang merasa menyesal. Kepalanya tertunduk. Coba kita dengar apa yang dia katakan ya. Pelan sekali suaranya. Coba kita dekati. Oh Tuhan, aku ini orang berdosa. Ampunilah dan kasihanilah aku. Ya. Oh, si pemungut cukai itu berdoa, mohon ampun, mohon belas kasihan Tuhan, karena ia merasa dia adalah orang yang paling berdosa. Kita lihat setelah orang pemungut cukai itu berdoa, tiba-tiba hatinya bersuka cita. Ia tahu Allah mendengar doanya. Ia tahu
dosanya diampuni. Ia tahu kesalahannya yang banyak dihapuskan. Lalu ia dengan sukacita mengucap syukur atas kasih Tuhan baginya. Lalu bagaimana dengan si orang Farisi itu? Oh, setelah dia berdoa, hatinya tidak ada sukacita. Yang ada justru rasa jengkel dan marah. Bahkan ia pulang ke rumah marah-marah. Dan mungkin siapa saja yang ditemuinya disemprotnya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan kisah firman Tuhan. Di situ diceritakan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi digambarkan sebagai orang yang sombong. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai orang yang sombong itu seperti apa. Sombong itu apa sih? Adik-adik ada yang tahu sombong itu apa? Nah, ini gambaran anak yang sombong, lihat tuh. Ya, gayanya. Kelihatan sekali orang yang sombong. Nah, orang yang sombong ini adalah orang yang merasa dirinya paling hebat. Nih. Orang yang sombong itu adalah orang yang merasa dirinya paling hebat. Aku paling hebat. Aku paling pintar. Aku paling pandai. Aku paling kaya. Aku paling cakep. Paling cantik nih aku nih. Di sekolah aku paling cantik. Di gereja aku paling jago. Orang yang berkata aku paling-paling sedangkan orang lain mah nggak ada apa-apanya. Ini adalah orang yang sombong. Kata sombong seringkali diartikan juga dengan ini. Adik-adik bisa baca? Orang yang sombong adalah orang yang tinggi hati. Arti kata sombong lagi kita bisa katakan orang yang sombong adalah orang yang angkuh. Orang yang sombong juga kita bisa sebut orang yang congkak. Itu adalah orang yang sombong. Nah, adik-adik, orang yang sombong ini mempunyai ciri-ciri seperti apa ya? Kita akan belajar satu persatu ya. Apa gambaran orang sombong itu seperti apa? Ini ciri-ciri anak yang sombong. Anak yang sombong itu kita lihat. Perhatikan. Oh, dia tidak mau berterima kasih. Susah banget disuruh bilang terima kasih. Kalau udah dikasih sesuatu, diberi bantuan, dia nggak mau ngomong sama sekali. Berat mulutnya untuk berkata terima kasih. Selain susah bilang terima kasih, kita lihat lagi, apa ciri-ciri anak yang sombong itu? Lihat, mulutnya mencibir kan? Betul, anak yang sombong itu suka sekali menghina temannya. Ah, kamu anak orang miskin. Ah, kamu emang bodoh. Kamu tidak sehebat saya. Ya, menghina teman-temannya, ngejek, ngata-ngatain. Atau orang sekarang bilang ngebully, ya. Ngebully itu sama dengan ngata-ngatain, ngejek. Nah, ini juga satu gambaran orang-orang yang sombong. Selain itu, kita lihat apa lagi? Nah, orang yang sombong juga susah sekali meminta maaf. Udah jelas dia yang salah. Tadi dia menjatuhkan makanan temannya. Karena dia lari senggol makanan temannya. Tapi dia tidak merasa bersalah. Dan dia tidak mau minta maaf. Ya, dia lari saja. Ini juga gambaran anak yang sombong. Kita lihat. Nah, ini udah jelas. Anak yang sombong itu, anak yang suka pamer. Pamer kekayaan. Pamer yang dia punya. Baru dibeliin jam baru, dia pamer. Baru dibeliin HP, dia
kasih lihat teman-temannya, nih HP-ku nih, HP paling canggih nih. Ya, dia punya sepatu baru, dia punya tas baru, dia suka pamerin ke teman-temannya. Pokoknya punya dia yang paling paling bagus dibanding teman-temannya. Selain itu, anak yang sombong juga ini selalu ingin dipuji. Apa yang dia kerjakan? Ya supaya orang memuji dia. Tuh kan, kalau bukan karena aku, nggak mungkin kita jadi menang dalam lomba paduan suara. Itu kan karena suaraku paling bagus. Ya, dia selalu ingin dipuji. Kita lihat lagi. Nah, ini anak yang sombong, ciri-cirinya juga dia hanya mau dilayani. Maunya ditolong. Maunya dilayani. Ambilin sepatu dong. Ambilin makanan dong. Ambilin tolong dong, ambilin buku. Mending pakai kata tolong. Ambilin bukuku. Mana? Tolong tasku di mana? Tolong ambilin. Ya. Itu masih bagus pakai kata tolong. Kadang-kadang cuma nyuruh-nyuruh doang kerjaannya. Itu juga orang yang sombong. Nah, terakhir kita lihat. Orang yang sombong biasanya juga milih-milih teman. Gak gampang dia mau main sama orang atau teman-teman yang lain. Dia maunya milih teman yang selevel sama dia. Aku kan orang kaya, aku gak mau main sama orang miskin. Main orang miskin bau, gak mau deket-deket sama dia. Nah, ini adalah ciri-ciri anak yang sombong. Adik-adik, kita udah tahu ciri-ciri ini. Coba diingat-ingat. Apakah kita, adik-adik semua, adik-adik sekolah minggu Ciujung, memiliki sikap yang seperti ini? Kalau kita masih suka seperti itu, masih susah minta maaf, masih suka pamer, masih suka menghina teman, masih suka maunya dilayani, masih susah minta maaf, masih semuanya ingin dipuji, mari kita minta ampun sama Tuhan. Kita minta tolong Tuhan mengampuni. Kalau kita mau minta ampun pada Tuhan, kita tahu kan Tuhan pasti akan mengampuni apa yang kita perbuat yang tidak benar. Nah, setelah itu, karena kita tahu kan firman Tuhan, kita akan lihat apa kata firman Tuhan tentang sombong ini, tentang orang yang sombong itu akan seperti apa. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita adik-adik yang ada di rumah tolong kita buka ayatnya ya. Nah, sama-sama kita cari di dalam Lukas 18 ayat 14b. Kakak tunggu. Coba dibuka. Lukas 18 ayat 14b. Apa kata firman Tuhan tentang orang-orang yang sombong ini? Sudah ketemu semua? Kalau sudah, kita sama-sama baca. Sebab barang siapa meninggikan diri ini artinya sombong. Ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri ini artinya orang yang rendah hati. Ia akan ditinggikan. Jadi Tuhan sangat ingin supaya kita tidak sombong. Hati-hati, karena orang yang sombong suatu saat akan direndahkan. Ya, akan dipermalukan. Pada suatu saat juga akan dibuat susah. Oleh karena itu, mari kita menghilangkan sifat sombong. Lalu bagaimana caranya supaya kita tidak sombong? Tentu kita minta bimbingan Tuhan. Mohon Tuhan menolong kita dan kita mau berubah. Ada keinginan untuk berubah. Nah, seperti apa yang Tuhan inginkan supaya anak Tuhan lakukan? Lawan dari kata sombong itu adalah ini, rendah hati. Nah, orang yang rendah hati juga memiliki ciri-ciri. Kita bisa tahu orang ini rendah hati atau sombong.
Nah, orang yang rendah hati itu cirinya, kita belajar sama-sama ya. Yang pertama adalah, coba adik-adik lihat, orang yang rendah hati itu suka berbagi. Ya suka berbagi makanan, ya suka berbagi mainan dengan teman. Dia tidak pelit, dia tidak kikir. Itu orang yang rendah hati. Selain itu juga, orang yang rendah hati juga mudah sekali meminta maaf jika ia sudah berbuat salah. Ya. Yang ketiga, dia tidak memilih teman, milih-milih teman, tetapi ia mau main bareng dengan siapa saja. Ya. Dan yang keempat, dia suka memuji temannya. Sekalipun dia pada saat ulangan dia nilainya di bawah nilai temannya dapat nilai lebih bagus dari dia tidak marah, tetapi dia puji, kamu hebat. Ya, kamu hebat. Dia suka memuji teman. Dan yang terakhir, orang yang rendah hati tentunya apa? Iya betul, dia tidak suka pamer. Karena ia tahu apa yang dia punya semua adalah karena berkat Tuhan. Yang dia lakukan adalah mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Nah, hari ini kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang orang yang sombong. Dan Tuhan sangat ingin kita tidak menjadi orang yang sombong, tapi Tuhan ingin kita menjadi orang yang rendah hati. Kakak percaya adik-adik bisa menjadi orang yang rendah hati, karena itu yang diinginkan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Sekarang kita sama-sama berdoa. Sekarang kita berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang baru kita dengar. Mari, lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala. Kita sungguh-sungguh mengakui kepada Tuhan akan kesalahan kita. Mari ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ampuni saya, karena saya masih memiliki sifat sombong. Kadang suka pamer, kadang susah minta maaf, kadang saya tidak mau berbagi, kadang saya hanya mau dilayani. Ampuni saya, dan percaya saya mau menjadi anak yang rendah hati, seperti yang Engkau inginkan. Menjadi anak rendah hati yang menyukakan hati Tuhan, mau berbagi, mau minta maaf, tidak suka pamer, dan selalu mengucap syukur bahwa segala sesuatu adalah karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, tolong saya supaya saya mampu melakukan firman Tuhan. Saya mau jadi anak yang rendah hati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa. Amin. Adik-adik, bertemu lagi dengan kakak. Sudah siap untuk hafalan kita? Oke, coba dibuka Alkitabnya, cari Lukas 18 ayat 14. Ayo, siapa yang sudah ketemu? Yes, oke. Bagi adik-adik yang bisa hafal sampai habis, hebat. Tapi kalau yang masih berlatih, tidak apa-apa. Kita cukup ambil bagian B-nya saja. Oke, ya, kita berlatih bersama. Ini untuk ayat hafalan kelas besar dulu ya. Lukas 18 ayat 14b. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sekali lagi ya. Lukas 18 ayat 14b. Sebab barang siapa
meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Oke, cukup ya untuk kelas besar. Nah, sekarang untuk adik-adik kelas kecil. Untuk kelas kecil, hafalan kita terambil dari Yesaya 5 ayat 15b. Yuk, kita berlatih bersama ya. Yesaya 5 ayat 15b. Orang-orang sombong akan direndahkan. Sekali lagi ya. Yesaya 5 ayat 15b. Orang-orang sombong akan direndahkan. Mudah kan? Mudah. Oke, adik-adik boleh berkreasi sebaik mungkin menurut kekreativitasan adik-adik. Jangan lupa ya, ayat hafalannya dikirimkan maksimal hari Kamis supaya ayat hafalan adik-adik bisa ditampilkan di ibadah kita berikutnya. Oke, selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita juga sudah memuji Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita agar kita tidak menjadi anak yang sombong. Tetapi Tuhan ingin kita menjadi anak yang rendah hati. Nah, kakak dan adik-adik, kita akan sama-sama berdoa mengakhiri ibadah kita pada hari ini agar Tuhan memampukan kita menjadi anak yang rendah hati. Mari adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa dan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami mengucap syukur bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Kami mau belajar seperti yang Engkau inginkan, agar kami menjadi anak yang rendah hati, bukan anak yang sombong. Tuhan memampukan kami semua menjadi anak yang rendah hati, suka berbagi, suka memaafkan, tidak suka pamer, tetapi senang memuji orang lain. Tuhan tolong kami untuk menjadi anak yang rendah hati. Dan Tuhan tolong supaya minggu depan kami semua dapat mengikuti ibadah sekolah minggu kembali. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan dalam ibadah sekolah minggu. Kakak harapkan semua jangan lupa mengikuti ibadah sekolah minggu depan. Kakak tunggu. Satu, Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Shalom teman-teman, saya akan menghafalkan ayat hafalan. 1 Petrus 3 ayat 9a. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Terima kasih. Petrus 3 ayat 9a.
Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dan caci maki. Sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. 1 Petrus 3 ayat 9a. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. 1 Petrus 3 ayat 9a. Tidak. Dan janganlah membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Amin. Salam teman-teman, ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 9a. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Terima kasih. 1 Petrus 3 ayat 9a. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Amin. 1 Petrus 3 ayat 9a. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. 1 Petrus 3 ayat 9a. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena itulah kamu dipanggil, yaitu untuk beroleh berkat. 1 Petrus 3 ayat 9a. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Shalom teman-teman, ayat hafalan kita kali ini 1 Petrus 3 ayat 9a. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. 1 Petrus 3 ayat 9a. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. 1 Petrus 3 ayat 9a. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Shalom teman-teman, ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 9a. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin.